Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya ada sukacita, amin. Saya percaya hari ini pemulihan terjadi, amin. Kelepasan terjadi, mujizat terjadi bagi kita. Kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Efesus pada pasal yang kelima. Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Surat kepada jemaat di Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena hanya ada beberapa ayat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk kita boleh baca bersama-sama. Ya, Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sudah di situ Bapak Ibu? Boleh buka di Alkitab manual. Kalau yang nggak bawa Alkitab manual, Bapak Ibu boleh bawa juga, boleh buka di Alkitab elektroniknya. Dan hari ini saya akan berbicara satu khotbah dengan judul, seni mengelola waktu part yang kedua. Seni mengelola waktu bagian atau part yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Oke, satu suara, satu hati, satu iman kita katakan bersama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau membaca dalam surat Efesus pada pasal yang kelima ini digambarkan ada dua macam orang. Digambarkan ada dua macam kepribadian, ya. Digambarkan ada dua macam orang percaya. Ada dua macam orang. Ya, yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat dalam Efesus pada pasal yang kelima, di situ ada judulnya dikatakan begini, hidup sebagai anak-anak terang. Kalau ada anak terang, ada anak apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang jawab bukan saya ya. Jadi, kalau ada orang yang hidup sebagai anak-anak terang, berarti ada juga orang-orang yang hidup sebagai anak-anak gelap. Dan di sini Tuhan menuntun kita sebagai orang percaya yang tentu hidup sebagai anak-anak yang terang. Yang pertama tadi dikatakan begitu, perhatikanlah dengan saksama. Jadi dikatakan perhatikanlah dengan saksama atau perhatikanlah dengan teliti. Perhatikanlah dengan cermat. Perhatikan dengan benar. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita yang mengikuti ibadah, ya, kita mengikuti ibadah onsite, dikatakan firman Tuhan, kita memperhatikan dengan saksama. Itu dalam bahasa aslinya saksama, maksudnya bahasa Indonesia bakunya, tapi selalu disebut seksama. Ya, kita perhatikan dengan seksama, kita perhatikan firman Tuhan dengan teliti, kita perhatikan firman Tuhan dengan benar, kita perhatikan firman Tuhan dengan tepat, ya, dan kemudian kita memperhatikan dengan cermat. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Supaya kita bisa melakukannya secara akurat. Kalau orang memperhatikan dengan baik, orang memperhatikan dengan teliti firman Tuhan, orang memperhatikan dengan benar, orang memperhatikan dengan cermat, dia akan mampu melakukan firman Tuhan itu secara akurat. Atau kalau dalam bahasa sekarang disebut secara presisi. Presisi bukan hanya slogan dari Polri Bapak Ibu, tapi presisi haruslah menjadi slogan bagi orang percaya yang memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Kemudian dikatakan begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Selanjutnya dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata bebal itu artinya begini. Sesuatu yang orang yang sulit mengerti, ya, orang yang sulit memahami. Dikatakan orang yang sulit memahami.
Dan sebenarnya kata bebal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu nggak boleh dipakai kepada orang-orang, nggak boleh kepada manusia. Kata bebal itu dipakai harusnya kepada hewan. Bapak Ibu tahu hewan apa? Hewan yang selalu jatuh dan jatuh lagi di lubang yang sama. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan begini, kenapa orang disebut orang yang bebal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Karena sudah dikasih tahu ulang-ulang, sudah dinasihati ulang-ulang. Ya, sudah diberi nasihat, sudah diberi teguran, baik dengan teguran yang baik atau teguran yang keras, Bapak Ibu Saudara, tetap juga nggak bisa. Kalau kata orang Jakarta, tetap membatu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itulah orang yang bebal. Hewan yang, jadi kata bebal itu ditujukan kepada keledai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keledai selalu jatuh di lubang yang sama. Makanya sebenarnya firman Tuhan itu menegur dengan keras. Ya, kalau orang yang gak mengikuti secara seksama, bagaimana cara dia hidup? Dikatakan janganlah seperti orang bebal. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Amsal, selalu dikatakan janganlah seperti orang bebal. Kenapa? Karena orang bebal gak mau menerima didikan. Karena orang bebal gak mau menerima nasihat. Orang bebal gak mau menerima teguran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau sampai disebut bebal, itu sudah keras. Itu sudah sampai di level yang keras, Bapak Ibu Saudara. Karena kata bebal itu ditujukan kepada keledai, bukan kepada manusia. Jangan dibalik ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita mengganti ya. Harusnya ditujukan kepada orang, kita tujukan, kita balik. Kata bebal harusnya kepada hewan. Ya, bukan kepada sesama kita. Jangan dibalik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan begini. Ya, tetapi seperti orang arif. Arif artinya orang yang cerdik, orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi arif adalah antonim atau lawan dari kata bebal sendiri. Dan kemudian dikatakan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka memakai waktunya dengan baik? Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu baca di Efesus pasal 5 ya, dimulai dari ayat-ayat yang kelima kalau nggak salah, dikatakan begini. Ya, mulai dari ayat yang kedua. Ya, orang yang dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi perbuatan percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, apa disebut saja pun janganlah kamu, ya, jangan ada di antara kamu sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, hal-hal itu tidak pantas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Paulus menasihati jemaat di Efesus, dan saya percaya juga kepada kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita mempergunakan waktu kita nggak dengan arif. Kita nggak mempergunakan waktu kita nggak dengan seksama, tetapi kita mempergunakan waktu kita dengan memperkatakan perkataan yang kosong, ya, perkataan yang sembrono, perkataan yang tidak pantas. Dan kemudian dikatakan begini, di ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, artinya firman Tuhan ini bagaimana kita punya seni dalam mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pergunakan waktu itu. Pertama kita memperhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup kita, bukan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan kemudian kita mempergunakan waktu kita yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa jahat? Karena orang memakai waktunya untuk perkataan yang kosong,
perkataan yang jahat, perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang sembrono. Dan kemudian di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan memakai waktunya dengan bijaksana. Amin. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan memakai waktunya dengan teliti. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan memakai waktunya dengan benar. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan memakai waktunya dengan bijaksana. Dia akan memakai waktunya dengan cermat. Dia nggak mau sia-siakan waktunya. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, kalau kita sudah sibuk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kadang kita katakan begini, waktunya kok cepat ya? Baru juga berangkat, ya. Baru juga berangkat kok udah siang, tiba-tiba udah makan siang. Tapi kalau coba bandingkan ketika waktu masih kecil, Bapak Ibu, kok waktunya lama sekali. Main ya kan Bapak Ibu Saudaraku, main kok nggak selesai, kok nggak sore gitu. Nah sebenarnya waktu itu tetap sama Bapak Ibu, kitanya yang berubah. Kita berubah lewat apa? Lewat aktivitas kita. Kita berubah dalam kesibukan kita. Kita berubah dalam aktivitas, dalam pekerjaan kita, dalam usaha bisnis kita. Kita berubah, kita mengubah kebiasaan kita. Kita mengubah cara kita mengubah aktivitas kita. Kenapa? Kalau aktivitas masih anak kecil, dia banyak main Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah pemuda, masuk orang dewasa, dia sudah masuk di dunia yang serius. Bukan hanya dunia main, tetapi dunia pekerjaan. Makanya kalau masih kecil pengen cepat-cepat gede Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau sudah dewasa baru tahu rasanya. Baru tahu bahwa ternyata perjuangan hidup enggak mudah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau ada yang sudah dewasa hari ini tapi masih banyak main-main, ya. Dia sudah umur dewasa tetapi dia masih banyak main. Jangan sampai umurnya dewasa, mentalnya anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita mempergunakan waktu kita. Seni mengelola waktu kita, kita mengelola dengan baik. Amin. Kita masuk di bagian yang pertama, dikatakan begini. Ya, banyak orang sibuk, tetapi tidak semua orang produktif. Mengapa? Karena tidak semua orang tahu apa yang harus diprioritaskan. Kita bisa mengisi waktu dengan banyak hal, tetapi belum tentu itu hal yang benar. Ya, dikatakan begini, kita bisa mengisi waktu dengan banyak hal, tetapi belum tentu itu hal yang benar. Orang yang berhasil bukan yang punya waktu lebih banyak, tetapi yang tahu menentukan prioritas. Amin. Orang yang berhasil bukan hanya yang punya waktu lebih banyak, tetapi yang tahu prioritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, kita punya prioritas-prioritas. Amin. Makanya kalau kita punya prioritas, seperti firman Tuhan katakan, ya, pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Kita memperhatikan dengan seksama, kita memperhatikan dengan penuh cermat Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dalam kesibukan kita, kita harus menentukan skala prioritas kita. Amin. Makanya menarik begini, firman Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Hanya sekali seminggu orang percaya ya boleh datang ibadah. Enggak tiap hari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan menghargai, Tuhan memberkati kita dengan 6 hari lamanya kita bekerja, kita beraktivitas, kita ada yang sekolah, ada yang kuliah. Tetapi pada hari yang ke-7, pada hari Minggu kita datang kepada Tuhan. 1 hari, enggak full Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya ada yang full dari pagi sampai tengah malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada, tapi enggak banyak. Tuhan minta beberapa jam kita mengatur waktu kita supaya kita datang untuk bersyukur
kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau kita menentukan prioritas kita. Saya percaya dari Senin sampai Jumat, bahkan juga kalau Bapak Ibu lembur, prioritasnya adalah pekerjaan. Amin. Prioritasnya adalah setiap usaha bisnis kita. Prioritasnya mungkin adalah kuliah. Prioritasnya adalah aktivitas kita. Itu yang menjadi prioritas kita. Dan sampai hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau juga kita menentukan skala prioritas untuk kita datang ibadah. Amin. Karena dalam kitab surat Ibrani dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan di udara lagi Bapak Ibu. Sangat semangat di gereja. Kalau pertemuan di udara, rapture Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena baru kemarin dalam perkuliahan itu sedang dibahas. Jadi masih terngiang-ngiang di pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi Tuhan mau kita menentukan prioritas kita. Kita menentukan prioritas kita dalam pekerjaan. Kita menentukan prioritas kita dalam keluarga. Kita menentukan prioritas kita dalam sekolah. Kita menentukan prioritas kita dalam kuliah. Dan setiap prioritas yang sudah kita punya, Tuhan mau tetap kita mengelola waktu kita dengan baik. Tetap kita punya waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Makanya dalam setiap hari Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bangun pagi, kita doa. Itu prioritas. Ketika kita bangun pagi, kita doa. Kenapa? Banyak orang yang gak bangun pagi, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidur dan langsung dipanggil Tuhan. Ya, ini bukan ancaman. Ini ajakan untuk kita mengucap syukur. Amin. Nah, kita bangun pagi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bangun pagi. Kalau masih sempat, kita baca firman Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudaraku, saya baca firman Tuhan. Sampai hari ini masih satu hari satu pasal. Berurutan. Saya baru sampai kitab 1 Samuel. Masih lama Bapak Ibu, karena saya pernah katakan kalau satu hari satu pasal, 5 tahun baru selesai Bapak Ibu. Itu dimulai dari Kejadian pasal yang pertama, hari pertama, Kejadian pada pasal yang kedua, hari kedua, dan seterusnya. Dan di situ saya punya prinsip bahwa sebelum saya tulis status di WA Story atau juga di sosial media, saya sudah terlebih dahulu baca firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya bukan hal pengen keren, pengen tampil bagus, tetapi gak bisa backup diri sendiri. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, terkadang suka terlewatkan. Pas mau tulis status, pas mau posting, waduh belum baca Alkitab nih. Di cancel dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi satu prioritas dalam kehidupan. Dan yang dikatakan begini, kita harus belajar menentukan prioritas. Sebagai orang percaya, kita harus tahu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Tidak semua hal harus kita lakukan. Nah, dalam manajemen waktu kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, dalam manajemen waktu kita harus tahu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Karena nggak semua hal bisa kita lakukan, sehingga kita harus menentukan apa yang menjadi skala prioritas kita sebagai orang percaya. Jadi kita tentukan. Makanya orang-orang yang biasanya sibuk, mereka punya time management, amin. Mereka punya manajemen waktu. Mereka dari jam sekian sampai jam sekian harus ngapain. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau jam 9 pagi. Dia sudah punya manajemen waktu Bapak Ibu. Saya pernah belajar mengenai manajemen waktu dari Bapak Ibu. Ya, saya nggak usah sebut nama. Pak, kalau mau buat jadwal, jangan di catatan yang ada di handphone, lupa. Buat aja di kalender. Jadi saya tulis di kalender, ini hari ini ngapain, hari ini buat apa, besok buat apa. Jadi kan kita kalau misalnya jam 12 kita mau ngapain, saya kasih pengingatnya dari jam 9 atau jam 8 pagi. Jadi sudah remind terus menerus Bapak Ibu. Supaya apa?
supaya kita nggak lupa akan apa yang menjadi skala prioritas kita. Pernah satu kali Bapak Ibu, saya sudah selesai melakukan beberapa kegiatan dan waktu itu saya dan istri lagi di rumah. Dan saya perhatikan lagi, kira-kira apa yang belum? Mungkin ada hal yang penting, ada hal yang mendesak, atau ada hal yang bisa ditunda apa yang mungkin saya harus lakukan. Saya cek catatan saya cek kalender saya lagi cek, tiba-tiba istri bangun, pergi cuci piring Bapak Ibu. Saya kaget. Ternyata sebelumnya ada sebuah video mengatakan begini, darah. Terus saya nggak tahu apa itu darah Bapak Ibu. Ternyata itu drama Cina Bapak Ibu. Dan drama Cina itu bilang begini, darah, dasar pemalas, ayo cuci piring. Tiba-tiba saya kaget karena istri langsung beranjak dari tempat duduknya, pergi cuci piring. Ternyata drama Cina itu juga bisa menjadi pelajaran moral, amin. Jadi orang yang suka drama Cina Bapak Ibu, padahal itu lagi dalam situasi santai. Dari situ saya tahu, oh ternyata darah itu saya kira darah apa, ya bukan darah B2 Bapak Ibu. Ternyata darah, oh itu drama Cina Bapak Ibu. Saya kurang ikuti darah Cina lagi. Saya kurang ikuti drama Cina. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang lagi sibuk kuliah Bapak Ibu, ya dalam pendidikan, karena video singkat, kita nggak bisa mengembangkan eksplorasi kita lebih jauh lagi. Saya sukanya kalau nonton film langsung 2 jam, ya. Kalau yang video-video singkat agak pusing saya Bapak Ibu. Jadi ternyata saya agak kudet Bapak Ibu, kurang update soal darah itu, soal drama Cina itu. Jadi dalam kehidupan kita harus menentukan mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang bisa ditunda. Tidak semua hal harus kita lakukan. Kalau kita punya time management Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita punya time management, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mengatur waktu dengan baik. Dan percayalah, kalau itu sudah menjadi lifestyle kita, itu sudah menjadi gaya hidup sedari kuliah atau sekolah, itu akan membuat kita terbiasa ketika kita sudah dewasa nanti. Makanya di bagian berikutnya dikatakan, dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat 33. Coba kita buka bersama. Matius pada pasal yang ke-6 ayat 33. Ya, baik Bapak Ibu kita baca bersama, saya kira ini adalah ayat yang sangat familiar. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang nggak bisa mengatur seni waktunya dengan baik, orang-orang yang nggak bisa mengelola waktunya dengan baik, orang-orang yang nggak bisa menentukan prioritasnya dengan baik, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda, dia akan sampai pada satu level namanya kekhawatiran. Dia nggak bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga dia melewatkan waktunya begitu saja. Padahal Bapak Ibu, waktu adalah aset yang sangat berharga, amin. Bapak Ibu boleh punya jam tangan mahal, tapi kita nggak bisa beli waktu. Kita boleh punya sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi kita nggak bisa beli waktu. Waktu kalau sudah berlalu, selesai Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya kita semua diberikan waktu yang sama, amin. Semua 24 jam. Ada di sini yang hanya waktu 20 jam. Semua kita 24 jam. Sehingga kita harus menentukan waktu kita dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang khawatir Bapak Ibu, makanya dikatakan begini, kita harus punya Tuhan harus menjadi prioritas utama. Amin. Tuhan menjadi prioritas utama, Tuhan menjadi yang nomor 1, Tuhan menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang mengatakan begini, ya Stephen Covey mengatakan, hal utama adalah menjaga hal utama tetap menjadi hal utama. Hal utama adalah menjaga hal utama tetap menjadi hal utama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita harus mengatur hal yang utama.
Tuhan adalah prioritas nomor satu kita. Saya percaya Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan adalah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kita waktu. Tuhanlah yang selalu memberikan kita kesempatan. Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan. Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Makanya dikatakan begini, ya. Dikatakan begini. Dikatakan kalau orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, dia adalah orang yang gak khawatir dalam kehidupannya. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kadang kalau masih muda, gak usah cari dulu Tuhan. Nanti aja kalau sudah mulai dewasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Gak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Gak ada yang tahu, ya. Kalau saya ingat waktu saya masih SD Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang sudah opa-oma yang banyak dipanggil Tuhan. Banyak banget. Tapi hari-hari ini kita nggak tahu. Tiba-tiba ya ada anak SD tiba-tiba meninggal. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Mau baik hidup atau mati adalah haknya Tuhan. Adalah haknya Bapa kita di surga. Tetapi dalam kehidupan terkadang begini. Ada orang-orang yang mengatakan begini. Ya, hidup kan hanya sekali Pak. Kita nikmati, kita enjoy, kita senang-senang. Tuhan nomor 2. Makanya ada satu nama istilah namanya you only live once. Kalau Bapak Ibu pernah dengar itu. Jadi orang-orang yang punya pandangan ini hidupnya hedon Bapak Ibu Saudara. Hedonisme. Hidupnya hanya mementingkan kenikmatan. Dia nggak mau cari Tuhan. Dia nggak mau cari kerajaan Allah. Dia hanya mau cari kesenangan diri. Dia hanya mau cari kepuasan diri. Tapi Tuhan nanti dulu. Boleh Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita boleh senang, nggak apa-apa. Tetapi Tuhan harus yang menjadi nomor satu, amin. Makanya dalam kehidupan kita orang-orang yang punya gaya hidup, YOLO ini you only live once. Atau hedonisme ini Bapak Ibu Saudara. Mereka akan menolak hal-hal yang sakit. Ya, yang menyakitkan. Janganlah Pak, kita mau enjoy aja, kita mau happy terus, kita mau nikmati hidup terus. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, seperti Matius 6 ayat 33, you only need one. Kita hanya butuh satu, yaitu prioritas kita adalah Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita atur prioritas kita adalah Tuhan. Kita atur prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah. Dan yang dikatakan berikutnya dikatakan begini. Dikatakan begini, tidak semua bisa didelegasikan. Tidak semua hal itu bisa didelegasikan. Tidak semua hal itu bisa diwakilkan. Makanya dikatakan ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita serahkan kepada orang lain. Walaupun itu suami istri Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, yang pertama hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal-hal yang kita sendiri yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang menjadi tanggung jawab pribadi kita. Enggak ada orang yang bisa, Pak. Nanti Bapak wakilkan saya dulu gereja hari ini ya. Nanti minggu depan saya ibadah lagi. Karena saya pernah mendengar itu Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang-orang begini, Pak saya titip persembahan dulu ya. Nanti minggu depan baru saya ibadah. Persembahan dititip. Orangnya enggak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Titip persembahan ke gereja, tapi orangnya enggak gereja. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena pertemuan ibadah itu enggak bisa diwakilkan. Enggak bisa diwakilkan. Kita bukan duta besar Bapak Ibu Saudara yang ada di negara lain yang kita bisa mewakilkan negara kita tercinta. Enggak bisa. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, Pak saya enggak ibadah, tapi saya titip perpuluhannya Pak ya. Nanti tinggal kasih ke gereja, tapi nanti saya ibadah nanti dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, mungkin persembahannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Perpuluhannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi orangnya enggak bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan
itu nggak bisa didelegasikan. Jadi dikatakan begini, jadi dia titip persembahan, titip perpuluhan Bapak Ibu Saudara ini. Tapi saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang mau setia sama Tuhan. Amin. Kita mau datang langsung kepada Tuhan. Kita nggak mau menitipkan persembahan, kita nggak mau menitipkan perpuluhan. Toh kalau ada pun perpuluhan, kita pakai untuk pelebaran kerajaan Allah di gereja kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Bapak Ibu bilang, Pak kalau kita kasih perpuluhan, nanti pendetanya yang nikmati. Bapak Ibu menjadi satu kesaksian ya bahwa setiap persembahan, setiap perpuluhan yang Bapak Ibu berikan dalam gereja ini, itu dipakai untuk operasional gereja ini. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya memprioritaskan operasional yang ada dalam gereja kita. Itu bukan buat pendeta, tapi buat gereja. Nah dikatakan begini, apalagi yang nggak bisa diwakilkan atau didelegasikan, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani kita itu nggak pernah bisa kita delegasikan kepada orang lain. Pertumbuhan rohani kita itu nggak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Itu harus kitanya langsung berhubungan, kita langsung connect dengan Tuhan. Kita langsung punya koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Jadi ketika kita nggak bertumbuh, pertumbuhan kita belum baik, pertumbuhan kita belum sampai maksimal. Itu bukan salah orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus kembali mengevaluasi diri kita. Bahwa, karena pertumbuhan rohani nggak bisa diwakilkan, sayanya harus berubah, bukan orang lain yang berubah. Yang berikutnya dikatakan, hal-hal yang nggak bisa diwakilkan. Dikatakan begini, yaitu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya percaya dalam kehidupan kita di luar gereja, kita punya tanggung jawab, amin. Bahkan dalam kehidupan kita di dalam gereja, Bapak Ibu diberi tanggung jawab. Kita punya apa yang harus kita lakukan. Dan itu tanggung jawab itu disebut sebagai tanggung jawab pribadi. Kan gak mungkin begini, ya si A yang kuliah, si B yang wisuda. Dulu waktu saya masih kuliah Bapak Ibu, ada dosen saya begitu gemas. Karena zaman itu ijazah palsu lagi banyak orang suka pakai ijazah palsu. Semoga hari ini udah nggak ada Bapak Ibu. Ya, kalau ada bertobat. Jadi beliau bilang begini, ngapain orang beli ijazah palsu bayar mahal-mahal? Kan sama aja tetap palsu. Mendingan dia ke pasar Senen, dia beli pulpen yang terbaik seperti untuk menulis di ijazah. Dia beli kertas di pasar Senen, dia tulis sendiri namanya, gelar apa yang dia mau pakai, terserah. Tuh mau beli nggak beli, sama-sama palsu Bapak Ibu Saudaraku. Artinya begini, kalau kita mau bertumbuh, kita mau mengelola waktu dengan baik, mari ada hal-hal yang nggak bisa kita wakilkan dalam kehidupan kita, tetapi kitanya yang langsung ke Tuhan. Yang pertama hubungan, kemudian pertumbuhan rohani, hubungan dengan Tuhan, pertumbuhan rohani, dan juga tanggung jawab pribadi. Coba kita buka dalam Galatia pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Galatia pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Dikatakan begini, Galatia, ya, boleh kita baca bersama kalau terlihat di depan. Dikatakan, sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, ada 3 aspek penting dalam menata waktu. Ada 3 aspek penting dalam menata waktu. Yang pertama, pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi. Pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi. Kita nggak bisa bertumbuh secara otomatis. Harus ada usaha dan komitmen. Kita nggak bisa bertumbuh secara otomatis, ya. Kalau orang bertumbuh secara otomatis, itu sifatnya statis dan nggak bertahan lama, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hari ini semangat, besok kurang semangat. Itu nggak statis.
Tetapi dikatakan harus ada usaha dan juga harus ada komitmen. Makanya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan begini, lakukanlah semua kebaikan yang kamu bisa dengan cara yang kamu bisa. Ada seorang yang sangat terkenal yaitu John Wesley mengatakan, lakukanlah semua kebaikan yang kamu bisa dengan segala cara yang kamu bisa. Makanya pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi kita. Kalau kita mau bertumbuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita taruh di dalam diri kita taruh dalam komitmen kita taruh dalam pemikiran kita taruh dalam akal sehat kita, bahwa ini adalah tanggung jawab pribadi saya. Saya harus punya usaha, karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita punya usaha, kita punya komitmen untuk kita mau bertumbuh. Kenapa pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi? Contohnya begini Bapak Ibu, orang yang makan itu nggak bisa diwakilkan. Ya, si A makan, si B yang kenyang, nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau lapar, ya kita cari makan. Kalau kita makan, kita akan mencari makan. Kalau yang masih kecil, ya masih bayi, kalau lapar ngapain? Nangis Bapak Ibu. Tandanya dia minta makan. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa, ya ketika dia lapar dikatakan apa? Dia cari makan sendiri. Dia pergi untuk, kalau ada makanan di rumahnya, dia makan. Kalau nggak ada makan, dia ke warteg. Mungkin Bapak Ibu nggak suka ke warteg, tapi suka juga. Ada warteg yang enak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya ada beberapa tempat yang saya keliling Jakarta, saya tahu. Oh kalau ke Jakarta Selatan, saya suka warteg ini. Kalau ke Jakarta Barat yang ini, Jakarta Timur ini. Kalau utara belum Bapak Ibu, belum ketemu. Kalau di Jakarta Pusat apa. Jadi itulah orang dewasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang dewasa, pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi. Ya, kedisiplinan adalah tanggung jawab pribadi. Kuliah, orang yang sudah kuliah itu dianggap sebagai orang dewasa. Kenapa? Sudah umur 17, sudah punya KTP Bapak Ibu. Itu adalah tanggung jawab pribadi dia. Bagaimana dia mengelola waktunya dengan baik supaya pada akhirnya dia selesai akan kuliahnya. Orang yang sudah dewasa dikatakan begini, ya, dia mengatur pekerjaannya. Dia punya disiplin sendiri, ya. Orang yang dewasa, orang yang mau bertumbuh, dia mau belajar untuk pintar membaca peluang. Makanya orang-orang yang hari-hari ini, mereka yang bisa menata waktu dengan baik, mereka yang bisa pintar membaca peluang. Kalau orang dunia katakan pintar baca arah angin Bapak Ibu. Saya nggak tahu arah angin seperti apa, tapi dikatakan dia bisa membaca peluang dengan baik, dia akan berhasil. Kenapa? Karena pertumbuhan atau juga kemajuan, kesuksesan adalah tanggung jawab pribadi kita. Kita nggak bisa bertumbuh secara otomatis. Semua butuh proses. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat seorang Yusuf ketika dia bermimpi, dia disembah sama bapaknya, sama saudara-saudaranya. Apakah otomatis dia jadi pemimpin? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ketika dia selesai bermimpi, berikutnya apa? Apa yang terjadi? Dia dilempar ke dalam sumur Bapak Ibu. Saya percaya ketika dia di sumur, dia mulai mengingat kembali. Apakah mimpi saya kenyataan? Apakah mimpi saya sebuah realita? Atau ini hanya angan-angan? Apakah mimpi saya adalah sebuah kenyataan atau hanya angan-angan? Dan setelah dia dibuang ke sumur, dijual jadi budak Bapak Ibu Saudara. Dan setelah jadi budak, dijual ke Mesir, dia kerja di rumah Potifar. Saya percaya Yusuf dalam masa proses itu, dia mempertanyakan kembali apa yang menjadi mimpi Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan bagi dia. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yusuf jatuh dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir, ya menjadi budak, dan kemudian apa yang terjadi? Dia menjadi warga binaan di dalam penjara. Dia di penjara. Dia selalu mempertanyakan,
Apakah ini yang Tuhan mau dalam kehidupannya? Tetapi apa yang terjadi setelah dia melewati proses, dia nggak otomatis jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia nggak otomatis menjadi pemimpin di Mesir. Tetapi dia setelah melewati proses kurang lebih 13 tahun. Dia baru sadar ternyata semua yang dia lalui itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini kita melalui proses yang seperti Yusuf, proses yang gak mudah. Kita gak tahu hari ke depan seperti apa. Tapi kalau kita melewati proses itu, percayalah Tuhan sedang membentuk kita untuk kita nanti ke depan menjadi yang lebih baik. Kalau hari ini kita sudah dalam kondisi baik, Tuhan memproses kita supaya ke depan kita lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita sedang diproses dalam hal-hal yang kecil, ya, kita diproses dalam hal-hal yang kecil, setia. Kita diproses dalam hal yang gak dilihat orang, masih kecil, setia. Karena ternyata kesetiaan itu akan membimbing kita. Kalau kita konsisten setia. Lukas 16 ayat yang ke-10 mengatakan, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawa dia sampai kepada perkara yang besar. Makanya hari ini, kalau kita melakukan hal yang kecil, yang gak dilihat orang, gak usah kecewa. Kalau kita melakukan hal yang kecil, yang gak dilirik orang, gak usah kecewa. Kalau kita melakukan hal yang kecil, yang belum punya dampak yang besar, jangan kecewa, tetap setia Bapak Ibu. Karena ketika loyalitas itu ada, kesetiaan itu ada, itu menjadi proses Tuhan bagi kita. Kalau kita terus punya komitmen, kita terus punya usaha, kita akan Tuhan bawa naik menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Makanya lagu lebih daripada pemenang itu diciptakan ketika orang sudah menang. Bukan ketika orang belum menang Bapak Ibu Saudara. Karena dia sadar, dia melewati banyak proses dalam hidupnya. Dan yang kedua, ya, pertumbuhan hari ini menentukan hari esok. Pertumbuhan hari ini menentukan hari esok. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-20, pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu kita baca bersama. Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. 3, 2, 1. Dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, dalam firman Tuhan ini, Rasul Petrus menantang orang-orang yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, menantang orang-orang yang ada di bait Allah. Bagaimana, ya, dikatakan Petrus bersaksi melalui Yesus. Petrus bersaksi tentang Yesus. Dan di sini dikatakan begini, Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo. Petrus sedang berkhotbah dan dia katakan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus bahwa mereka harus berubah. Hari itu juga mereka harus mengambil komitmen supaya mereka harus berubah. Kenapa? Apa yang mereka lakukan hari itu, komitmen yang mereka lakukan hari itu, ya, keputusan yang mereka lakukan hari itu menentukan hasil di masa depan. Ya. Jadi Petrus menantang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka harus berubah. Makanya dikatakan begini, pertumbuhan hari ini menentukan hari esok. Kalau hari ini kita mau bertumbuh, Bapak Ibu, hari ini kita mengambil komitmen untuk bertumbuh, maka dikatakan pertumbuhan hari ini menentukan hari esok. Pertumbuhan, ya, dikatakan tidak ada kesuksesan yang instan. Seperti kita belajar dari Yusuf, enggak ada yang instan, tapi semua itu dalam prosesnya Tuhan. Makanya mari, apa yang kita lakukan hari ini menentukan hasil di masa depan. Kalau hari ini apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan kepada manusia, tetapi semata untuk Tuhan. Jadi pertumbuhan
ya, itu selalu berpengaruh. Ya, kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang mau bertumbuh, dia harus berubah. Orang yang bertumbuh, dia harus berubah dan kemudian dia berbuah. Enggak ada orang yang enggak berubah dan kemudian dia berbuah. Orang-orang yang mau level up. Bulan yang kita belajar mengenai pertumbuhan, kita bicara mengenai orang yang mau level up, mau naik level. Orang-orang yang mau naik level, Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik, enggak ada hasil yang instan. Tapi kalau dia mau bertumbuh, dikatakan dia harus ada perubahan. Dia harus berubah. Makanya kalau pertumbuhan itu lihat dari mana? Ada perubahan. Karena ketika ada perubahan, orang pasti berbuah. Amin. Dan yang terakhir atau yang ketiga. Yang ketiga dikatakan begini. Ya, ada 3 aspek dalam kita mengelola waktu. Ada 3 aspek penting dalam kita menata waktu. Yang ketiga, tidak pernah puas dengan pencapaian hari ini. Dikatakan, tidak pernah puas dengan pencapaian hari ini. Bukan berarti kita tidak bersyukur, tetapi jangan berhenti bertumbuh. Selalu ada hal yang bisa ditingkatkan. Jangan berhenti bertumbuh. Selalu ada hal yang bisa ditingkatkan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau punya masa depan, ya, kita jangan pernah merasa cepat puas. Oh, saya sudah melakukan yang terbaik. Kita kalau sudah sampai level yang baik, jangan cepat merasa puas. Tetapi selalu dikatakan, apa hal yang bisa tingkatkan? Apa hal yang bisa kita improvisasi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita. Saya percaya selalu ada hal yang bisa membuat kita untuk kita tingkatkan. Saya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Saya dalam perkuliahan waktu itu ada dosen yang agak strict. Jadi beliau sangat luar biasa. Dan beliau katakan begini, kalau mahasiswa saya kasih tugas, ya, saya kasih tugas 1 minggu, 3 atau 4 hari dikumpul Bapak Ibu. Tapi kalau lebih cepat lebih baik dan nanti nilainya bagus. Dan kemudian karena baru pertemuan pertama langsung dikasih tugas. Dan setelah dikasih tugas dikatakan siap. Saya katakan begini, Pak, besok saya kumpul. Bapak Ibu maaf, ini bukan sombong. Bukan. Itu hanya apakah komitmen ini bisa nggak memaksa diri? Bisa nggak antusias? Bisa nggak memaksa diri untuk besok kumpul? Karena kalau saya nggak ngomong ke umum, nantilah masih 3 hari, 4 hari. Tapi saya, Pak besok saya kumpul. Terus teman-teman yang lain, wow, ya mereka kasih support juga. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti status WA saya, kemarin ya sarapan pagi saya tulisnya sarapan pagi plus. Kenapa? Banyak bukunya Bapak Ibu. Di meja makan ada apa yang bisa dimakan dan kemudian di kursi. Banyak buku di situ. Kenapa? Kerja tugas. Kenapa? Sudah komitmen, sudah janji di hadapan dosen dan rekan-rekan yang lain. Kalau nggak dikumpul hari itu sesuai komitmen, integritas kita akan berkurang. Dan puji Tuhan, ya walaupun ya dengan perjuangan yang nggak mudah, diselesaikan dengan baik dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu. 1 hari langsung kumpul. Itu juga yang menjadi motivasi bagi kita. Kita belajar dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal yang bisa ditingkatkan mungkin dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ya, dalam pelayanan kita, dalam kuliah, dalam apapun aspek yang Tuhan berikan bagi kita. Mari temukan ada hal-hal yang kita harus tingkatkan. Coba kita buka ayat yang terakhir dalam firman Tuhan kita hari ini. Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Kita baca bersama ayat terakhir yang kita bahas. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu
panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Paulus sadar dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia banyak menyia-nyiakan waktunya. Sebelum dia menjadi orang percaya, dia banyak membuang waktunya dengan membenci orang Kristen. Sebelum dia menjadi orang percaya, dia banyak membuang waktunya dengan menganiaya orang Kristen. Paulus sebelum dia menjadi orang percaya, dia menyia-nyiakan waktunya, dia nggak pakai dengan baik dengan cara membenci orang Kristen. Makanya ketika dia sudah menjadi orang percaya, dikatakan Paulus nggak berjalan kepada tujuan. Tapi dikatakan Paulus berlari, Bapak Ibu Saudara. Dia berlari, dia mau overlapping. Dia nggak mau biasa-biasa, tetapi dia mau luar biasa. Orang lain berjalan, dia berlari. Kenapa? Dia sadar dia telah menyia-nyiakan waktunya di masa lalu sebelum dia menjadi orang percaya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya, ya, mari dalam panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau ada waktu kita harus berlari, ayo kita berlari. Ada waktu kita harus sprint, kita harus berlari lebih kencang. Waktu-waktu ini bukan kita hanya berjalan biasa, tetapi Paulus mengatakan kita berlari. Kalau kita berlari, dikatakan kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Makanya apa yang menjadi penutup kita? Kita boleh dalam John Maxwell mengatakan, perbedaan antara orang biasa dan luar biasa adalah kemauan untuk terus bertumbuh. Perbedaan antara orang biasa dan luar biasa adalah kemauan untuk terus bertumbuh. Amin. Dan dalam bagian yang terakhir, kita baca bersama bagian penutup. Oleh Bapak Ibu kita baca bersama, dikatakan waktu adalah karunia Tuhan, tetapi bagaimana kita menggunakannya adalah tanggung jawab kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini, seni mengelola waktu. Dari Efesus pada pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Memberikan kita satu pemahaman yang baru. Bahwa ada 3 aspek penting. Ada 3 hal penting dalam kita menata waktu. Yang pertama, pertumbuhan adalah tanggung jawab pribadi. Yang kedua, pertumbuhan hari ini menentukan hari esok. Dan yang ketiga, jangan atau tidak pernah puas dengan pencapaian hari ini. Mari kita berdoa.